Kami lanjutkan kembali dialog bersama narasumber kami di studio, yaitu Pak Wilyudin Abdul Rashid Dhani, salah satu saksi pelapor dan pakar hukum Frans Winata, serta di saluran telepon masih ada bersama dengan kami kuasa hukum Basuki Cahayapurnama, Tommy Sihotang. Selamat datang ini Bapak Frans. Selamat datang. Tadi kami sudah sempat membahas seputar perbedaan waktu pelaporan dan juga dikatakan oleh Pak Wilyudin itu kesalahan polisi menuliskannya. Kalau dari Pak Tommy sendiri mengatakan bahwa ini seharusnya sudah keluar dari berkas perkara, jadi tidak benar datanya begitu. Nah, tanggapan Anda tentang kesalahan ini bagaimana, Pak? Ya, kesalahan bisa saja terjadi ya di dalam BAP itu. Tentunya itu kan bisa dikoreksi ya kalau memang di dalam pengadilan itu diperolehkan oleh hakim, tentunya bisa dikoreksi dengan perbaikan-perbaikan. Tapi saya tidak tahu apakah ini betul ada kesalahan atau tidak ya. Saya nggak gitu yakin itu semuanya. Tidak terlalu yakin soal ada kesalahan atau tidak? Ya, atau sebab itu hakim yang akan menilai nanti. Menurut saya begitu. Di dalam satu peradilan itu kan yang menilai ini semuanya adalah hakim sebenarnya. Dan ini ada perbedaan pendapat dari jaksa penuntut umum maupun dari pengacara. Nah, hakim itulah harus menengahi itu semua. Gitu. Ya, tetapi ini dimungkinkan ya Pak? Dimungkinkan. Yang paling mungkin apa Pak? Ya, dimungkinkan ada kesempatan untuk memperbaiki kalau memang ada kesalahan, tapi saya kan tidak yakin bahwa itu ada kesalahan tidak. Ya. Karena saya bukanlah orang yang menangani perkara ini, saya bukan pembelanya maupun saya bukan JPU-nya. Jadi saya harus netral benar dalam hal ini. Tapi dalam konteks peradilan pidana, yaitu kan selalu hakim itu menengahi perbedaan-perbedaan pendapat ini. Dan masing-masing pihak akan diberikan kesempatan untuk perbaikan-perbaikan. Itu biasa di dalam peradilan. Itu biasa ya? Kalau dikatakan oleh Pak Tommy tadi, sebaiknya ini dikeluarkan dari berkas perkara. Menurut tanggapan Anda? Itu kan pendapat seorang pembela itu kan, dan memang tugasnya pembela demikian. Tapi tentunya JPU juga punya hak untuk perbaikan atau apa gitu. Memberikan pendapat-pendapat itu hak dia. Dan itu hakim yang akan menganalisa ini semuanya. Tapi menurut Anda dari pengalaman Anda juga, seberapa besar sih Pak perbedaan data ini mempengaruhi hasil sidang? Pasti nanti akan dinilai oleh hakim. Yang ya saya artinya bilang itu. Persentasenya itu bisa berapa besar? Apakah ini akan sangat mempengaruhi penilaian hakim atau ini tidaklah, ini mungkin hanya hal yang sepele saja? Saya kira masalahnya bukan soal persentase, soal ketepatan daripada waktu yang dikatakanlah dicatat di dalam BAP itu bagaimana. Kita kan belum dengar dari pihak JPU maupun dari polisi apakah betul ada kesalahan atau tidak. Itu yang harus dinilai hakim gitu loh. Kalau pengacara pasti akan membela kliennya. Itu memang setupnya di dalam satu peradilan pidana, yaitu adalah berhadapan dua pihak, yaitu JPU yang menuntut dan pihak pembela yang membela. Nah, dua inilah yang kutub yang berbeda ini hakim akan menengahinya gitu loh. Menengahinya dengan cara mungkin seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa akan memanggil, bisa memanggil, bisa data-data lagi, begitu, dan kemudian perbaikan, bisa saja perbaikan kalau ada kesalahan. Baik, Pak Tommy, bagaimana tanggapan Anda dari jawaban Pak Frans, Pak Tommy? Yang sudah masuk ke dalam berkas perkara itu nggak boleh diperbaiki lagi, kalau nggak kacau balau satu itu, karena atas dasar laporan itulah di mana di situ ada tempus delicti dan locus delicti, dikeluarkan perindik dibuat BAP pemerintahan, dari BAP buat surat dakwaan bahwa persidangan. Jadi saya nggak ngerti di mana dasarnya boleh coba dokumen. Kalau dokumen yang sudah masuk berkas bisa dirubah, sudah nggak ada kepastian hukum, berarti semua dokumen bisa dirubah, bisa ditarik, dimasukkan yang baru dan sebagainya. Itu prinsip hukum, kepastian hukum adalah bahwa tidak begitu dia sudah masuk, itu sudah menjadi fakta hukum yang nggak boleh utak-atik lagi. Apalagi dalam kasus yang tadi, jaksa penuntut umum juga tidak bisa menjelaskan, karena mereka kan ada jaksa peneliti namanya. Kenapa mereka tidak komplain kepada penyidik ketika berkas itu dikirimkan? Dan hakim juga sudah melihat ada perbedaan itu. Yang dilakukan hakim bukan mempertimbangkan yang salah jadi benar, dia panggil verbalisan. Nah, verbalisan yang pemerintah ini sudah mengatakan, Pak, ini laporan ini sudah diperiksa, dibaca ulang oleh pelapor Pak Wilyudin, dan setelah itu tanda tangan, itu kan kesalahan kami katanya. Jadi itu perlu sertifikasi dan klarifikasi dokumen apapun yang
masuk dalam berkas tidak boleh dilakukan. Itu pendapat saya. Baik Pak Tommy, tapi sebelum kita ke Pak Wiliudin, Pak Frans mungkin ingin menjawab dulu Pak Tommy tadi. Saya kira bukan soal menjawab sekarang. Kalau saya sih menilai bahwa hakim mempunyai kekuasaan, mempunyai hak untuk menilai yang mana yang bisa diterima dan yang mana tidak. Mengenai menurut saya, pendapat saya selama ini kalau ada kesalahan apa-apa bisa saja diperbaiki gitu loh. Kenapa tidak gitu loh. Selalu di dalam dakwaan dan apa-apa bisa ada perbaikan-perbaikan. Pasti ada kesempatan untuk perbaikan. Tidak mungkin baik pengacara maupun JPU itu tidak mempunyai atau berbuat kesalahan. Pasti ada kesalahan. Dan artinya fakta di persidangan itu jadi akhirnya nanti bisa berubah begitu atau bagaimana? Bisa saja kalau memang mau diperbaiki oleh JPU-nya atau diperbaiki oleh pengacara. Kalau advokat juga pengacara juga ingin memperbaiki pembela, bisa saja saya kira. Itu penilaian saya. Bagaimana caranya memperbaiki dokumen yang sudah ada di berkas? Kita ini bukan orang Indonesia yang bahkan kita berita acara bisa sidang. Saya nggak ngerti bagaimana sih cara merubah. Misalnya bilang, log delikti di Bogor, tempo delikti tanggal 6 September. Bagaimana cara merubah itu? Karena hari itulah semua saksi panggil dan periksa. Jadi tolong jangan terlalu normatif, kita ngomong bisa dirubah, pertimbangkan. Nanti nggak ada yang hukum lagi. Tapi Pak Tommy, tapi apakah Anda setuju jika hakim nanti harus kemudian melakukan penyelidikan lagi kepada pihak kepolisian, artinya untuk meminta data-data begitu? Sudah dipanggil polisinya tadi 2 orang membuat laporan itu sebab tidak bisa dirubah lagi. Polisinya bilang bahwa ketika sebelum ditangkap Pak Wiliudin sebagai pelapor sudah periksa, bolak-balik diperiksa dan ditanda. Nah artinya tanda itu sudah menentukan hak hukum kapan delikti, kapan delikti. Atas dasar itu dibuat sprindik dibuat diambil tentang saksi dan tersangka. Yang mana yang sudah dirubah? Kita kan sama-sama profesional hukum. Kalau semua sudah dirubah, dapat sudah dirubah, tuntutan dirubah, pembelaan sudah dirubah, apa begitu maksudnya? Baik Pak Tommy, kita ke Pak Wiliudin dulu Pak Tommy. Tadi dikatakan Pak bahwa itu tidak bisa dirubah karena ini nanti meragukan akhirnya hasil dari atau merubah hasil dari persidangan sendiri. Nah, Anda tadi katakan bahwa Anda sudah membawa ini. Ya. Sementara pihak kepolisian yang tadi juga disinggung oleh Pak Tommy bahwa sudah dipanggil untuk diperiksa itu, apakah dia juga membawa hal tersebut Pak di persidangan? Ya, jadi saya datang ini kan sebagai saksi pelapor. Saya tidak tahu cara kerja mereka, polisi itu seperti apa. Yang jelas saya melaporkan dengan membawa barang bukti, dengan kronologis yang saya sodorkan. Saya diwawancara, dan semuanya itu sudah ada tanda terimanya. Saya tidak setuju kalau itu dirubah. Tidak boleh. Tapi kalau misalnya... Walaupun dengan tanggal yang berbeda? Ya iya, karena memang sudah masuk. Tapi kan kita bisa menilai tadi kesaksian saya dengan kesaksian polisi itu, yang mana yang bisa dipegang kesaksiannya. Nah, kemudian di BAP saya, semuanya cocok dengan apa yang saya sampaikan sejak awal. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Dan kesaksian saya selama sidang pun demikian. Saya tidak pernah berubah-ubah. Dan itulah yang kesaksian saya di dalam BAP maupun di dalam sidang, itulah yang saya jadikan sebagai bahan kesaksian yang saya bisa pertanggungjawabkan. Masalahnya dari pihak, mohon maaf, pembela tidak mau melanjutkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Saya nggak tahu ada apa di sini. Dia hanya mempermasalahkan masalah yang menurut saya ini karena saya tidak tahu hukum. Sebagai pelapor saya baru pertama kali yang namanya ngelapor polisi. Kemudian diarahkan dan sebagainya, saya tidak tahu harus dibaca berulang. Saya terus terang sudah membaca berulang-ulang. Mohon maaf, ketika BAP pun di Bareskrim, saya mohon maaf ini kepada penyidik, saya sampai 6 kali mencoret-coret. Artinya sebagai orang yang melapor, saya punya hak untuk memperbaiki. Tetapi kalau ini terjadi kesalahan, ya manusiawi. Contoh, ada surat panggilan yang pertama kepada saya untuk disidangkan. Yang dikirimkan, mohon maaf, lewat WA. Tertulis tanggal lahir saya, 8 Oktober 1065. 1065 kan 1065, itu berarti usia saya sudah berapa tahun, ratus tahun. Kapan Anda menyadari ada kesalahan dalam laporan dan BAP? Kalau di BAP nggak ada kesalahan. Ya artinya perbedaan itu kan ada perbedaan, jadi sehingga ada kesalahan antara itu. Ketika
pengetik laporan itu menyodorkan saya pertama kali bahwa itu ada kesalahan. Kesalahan saya yang saya koreksi ada 2. Pertama, kesalahan bulan, karena tidak sesuai dengan kronologis yang saya sodorkan. Saya bacakan ulang, ini Kamis 6 Oktober 2016. Kalau Anda lihat Kamis 6 September 2016, pasti tidak cocok, karena kalender September 2016, hari Kamis, tanggal 6 September itu adalah hari Selasa. Kita sudah jelaskan, bagaimana mungkin saya membuat laporan hari ini, kemudian saya baru nonton kemarin, hanya beda 1 hari, kok bisa 1 bulan. Itu saya komplain. Tapi kemudian Anda akhirnya menandatanganinya. Menandatangani karena itu tadi, saya bersangka baik. Dia bekerja sudah profesional. Sangka baik saya kan. Walaupun Anda sudah melihat bahwa tanggalnya beda. Karena saya tadi sudah minta direvisi. Di layar monitor komputer dia, karena saya agak jalan sedikit karena khawatir nanti tetap salah lagi. Saya sampai tunjukkan, ini loh kesalahannya. Dirubahlah di layar monitor itu sama pengetiknya. Nah, setelah di print, karena di print itu tidak di tempat itu, dia keluar dan lama, kurang lebih 30 menit. Saya pun sampai bingung, ada apa? Nah, setelah lama itu tiba-tiba disodorin, mohon maaf, remang-remang ruangan itu karena memang hujan. Baik, Ya. Pak Frans dulu Jadi kita tanya. saya menganggap itu sudah dibetulkan, maka saya sangka baik. Dan Baik. bagi saya itu tidak prinsip, karena buktinya ketika saya di BAP, saya sampaikan dengan mulus, bahkan di sidang pun sudah saya sampaikan dengan jelas. Bahkan ketika tadi dikonfrontir dengan polisi, saya tetap menyatakan, salah satu contoh. Baik, tunggu sebentar Pak, kita tanya ke Pak Frans dulu Pak. Pak Frans, tadi sudah dikatakan runutannya seperti itu, tapi sebenarnya harusnya seperti bagaimana Pak? Kan saya sudah bilang, saya kan di sini dan bukan pembela maupun Ya, JPU. betul. Tetapi maksud saya kami dari hanya sisi bilang, pidana sendiri, sebaiknya hukumnya. begini ya. Kalau ada kesalahan baik dari JPU maupun dari pihak pengacara, suatu hari pengacara juga bikin pembelaan, bisa saja ada kekeliruan kan. Oleh karena itu hakim akan menanyakan yang berlaku yang mana ini, yang tadi atau yang sekarang ini, itu kan. Mau diperbaiki, silahkan perbaikan. Alasannya apa? Silahkan. Nanti hakim yang menilai. Diperbaiki beberapa kali pun Iya, nggak ada masalah. inilah yang disebutkan bahwa hakim harus berdiri netral. Itu yang disebutkan sebagai audi et altram partem. Artinya masing-masing pihak diberi kesempatan untuk memaparkan perkara-perkaranya atau pembelaan maupun tuntutannya gitu loh. Oleh karena itu hakim harus netral. Dalam hal ini kalau ada perbaikan-perbaikan atau perbedaan-perbedaan itu silahkan. Sampai Nanti batasan mana Pak boleh dilakukan perbedaan itu? JPU-nya tentu ditanya yang berlaku yang mana, yang sekarang atau yang kemarin gitu loh. Atau yang sekarang nih yang berlaku yang gimana. Dia harus pilih yang mana yang benar gitu loh. Itu sampai di tahap mana untuk Begitupun sampai pihak seperti itu? pengacara kalau nanti suatu hari ada pembelaan yang keliru, dia boleh juga memperbaiki itu, diberikan kesempatan oleh dia. Oleh karena itu hakim diberikan wewenang untuk menengahi ini semua supaya adil gitu loh. Itulah yang dinamakan fair trial atau sering dinamakan sebagai due process of law. Tidak bisa debat-debatan terus, saya kira nggak ada habisnya. Dan hakim harus menjaga disiplin dan tata tertib dalam hal ini. Tidak bisa terus-terusan berdebat. Harus ditengahi. Kalau terus kuasanya itu berdebat terus, ingin yang paling benar, JPU aja paling benar, ya nggak akan begitu. akan ketemu juga. Hakim Baik. yang harus menengahi itu. Itu loh maksudnya saya. Oleh karena itu dia harus netral. Oleh karena itu yang sering dikatakan hakim harus independen dan imparsial. Tidak boleh memihak dan tidak boleh semena-mena atau semenang-menang. Dia harus memberikan pertimbangan kepada dua pihak, kesempatan kepada pihak. Masing-masing diberikan kesempatan diperbaiki sama-sama gitu. Walaupun Tidak nggak- boleh berat sebelah. Oke, baik kalau gitu. Pak Frans, kita mau dengar apa kata Pak Tommy ini Pak. Tommy silakan Pak. Baik. Itu teoris, itu omongan Pak Fran bahwa hakim netral dan sebagainya itu betul. Tapi ini dua hal yang berbeda. Kalau TPI salah, itu tidak ada akibat hukum lanjutannya, ya. Tapi kalau bukti lapor salah, atas dasar bukti laporan itu dibuatlah sprindik. Di dalam sprindik itu ada tentu deliknya dan lokus delikti. Itu dua hal yang berbeda. Pak Frans tidak boleh menganggap begitu bahwa harus netral apa hubungannya. Jadi Pak, sprindik itu dibuat atas lapor. Kalau pledoi salah, tidak ada sebab hukumnya Pak. Kadang-kadang pledoi itu nggak dibaca hakim, nggak ada masalah. Jadi persoalannya ini laporan ini mengakibatkan salahnya tentu dan lokus delikti di sprindik.
Sprindik itu kemudian dikembangkan jadi BAP. Salah juga. Karena penyidik akan tanya, apa pengetahuan Anda mengenai kejadian tanggal tertentu? Baik Pak, kita akan tanyakan juga kepada nanti pelapor soal itu, tapi kita akan jeda dulu. Kami akan kembali sesaat lagi, saudara, usai jeda berikut ini. Perbuatan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagaimana diatur dan diancam pidana